Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di tentang pembahasan belajar bahasa Arab Al-Quran untuk tingkat dasar, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis isim, ya, yang lainnya. Yang kali ini adalah isim sebagai kata ganti. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita sering mengenal kata ganti itu seperti aku, kemudian kamu, dia, mereka, kita, dan lain sebagainya. Dan di bahasa Arab ini juga ada mekanisme seperti itu, ya. Artinya apa? Artinya di sini ada juga isim-isim yang dapat digunakan sebagai kata ganti. Dalam bahasa Arab, isim sebagai kata ganti itu disebut dengan domir. Ya, domir itu adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Ya. Mungkin dalam Indonesia ya kayak tadi ya, dalam Indonesia kita mengenal yang namanya kata ganti seperti aku, kamu, dia, mereka, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pengertian dhamir itu sendiri adalah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Dhamir juga sering disebut sebagai kata yang menunjukkan kepada makna dia, ya, dia, kemudian kamu, saya, maupun seseorang, berdua atau banyak, laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Mungkin kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kayak tidak ada pembagian ya, atau perbedaan antara untuk perempuan dan laki-laki. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu kata ganti atau domirnya ketika berhubungan dengan mu'anas ya atau mudzakkar itu ada perbedaannya. Dan di sini untuk dalam bahasa Arab itu pembagian domir itu ada 3 macam ya. Ada domir atau kata ganti yang munfasil ya, yang munfasil, ada juga yang muttasil, ada juga yang mustatir ya. Kalau munfasil itu terpisah ya, artinya apa? Artinya nanti penulisan penulisan domirnya itu terpisah ya. Terpisah dari apa? Ya terpisah dari isim dan lain sebagainya ya. Kalau muttasil itu tersambung. Jadi nanti domir-domir itu disambung nih di dalam ini ya, di dalam penulisannya ya. Dan juga yang terakhir, pembagian jenis yang dhamir yang terakhir adalah yang mustatir tersembunyi. Ya, seperti apa? Nanti akan kita bahas satu persatu. Dan untuk di video ini kita akan membahas tentang dhamir yang munfasil terlebih dahulu. Dhamir munfasil yang terpisah. Dhamir yang penulisan terpisah dari isimnya. Ya, biasanya ditulis sebelum isim ya, biasanya seperti itu. Nah di sini ketika kita berbicara tentang dhamir munfasil, di sini ada 3 macam ya, ada 3 macam pembagian dari dhamir munfasil. Yang pertama adalah yang ghaib atau ghaibah nanti. Biasanya ini untuk menggantikan apa? Orang ketiga ya. Orang ketiga itu biasanya orang yang dibicarakan. Ya, kayak dia ya. Itu adalah termasuk orang ketiga kalau ghaib di sini. Kemudian ada juga yang mukhatab ya. Mukhatab itu orang kedua, artinya apa? Orang yang diajak bicara. Ya, orang yang bicara kalau dalam Indonesia ya kayak kamu ya, kamu, kalian seperti itu. Kemudian ada juga yang mutakalim. Mutakalim itu orang pertama ya, pembicara. Kalau orang pertama itu berarti ya saya atau kita ya, ke dalam bahasa Indonesia atau kami seperti itu. Dan ini adalah dhamir-dhamir yang termasuk jenis munfasil ya. Ya, jadi untuk yang ghaib orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Di sini ada 6 ya. Di mana 3 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan, 3 untuk mudzakkar, 3 untuk muannas. Ya, 3 itu apa saja ya? Berhubungan dengan jumlahnya ya, dengan jumlahnya yang mufrad, musanna atau jamak. Ya, kalau mufrad satu orang laki-laki berarti dia satu orang. Itu bahasa Arabnya apa? Itu kita gunakan huwa ya. Dhamirnya adalah huwa. Kemudian untuk yang musanna, jadi mereka berdua laki-laki, itu yang digunakan adalah huma dhamirnya. Terus untuk yang jama, artinya mereka yang lebih dari dua orang laki-laki itu dhamirnya atau kata gantinya kita menggunakan kata hum di sini. Jadi huwa, huma, hum. Huwa dia satu orang laki-laki, huma mereka dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki lebih dari dua orang. Sedangkan untuk perempuan, untuk muannas itu untuk satu orang, dia satu orang itu kita gunakan dhamir hiya. Ya. Sedangkan untuk yang musanna, mereka berdua perempuan itu kita gunakan apa? Huma. Ya.
Sedangkan untuk mereka, untuk perempuan yang lebih dari 2 itu kita gunakan hunna di sini. Jadi untuk ghaib ini ada 6 ya, ada 6, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Di sini kalau kita cek untuk mereka berdua antara laki-laki dan perempuan itu sama ya, menggunakan huma ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Itu kalau kita ingin menghafalkannya ya. Huwa untuk dia orang laki-laki 1 orang, huma, hum, dan seterusnya seperti ini. Ini yang ghaib, yang ghaib ada 6 di sini. Kemudian berikutnya adalah untuk yang mukhatab, yaitu orang kedua, yaitu orang yang kita ajak bicara ya. Di sini juga ada 6 dan juga dibagi berdasarkan gendernya ya. Ada yang mukhatab yang untuk laki-laki, kemudian ada yang mukhatabah yang untuk perempuan ya. Terus nanti juga pembagiannya berdasarkan apa? Berdasarkan jumlahnya ya. Yang mufrad bagaimana, musanna bagaimana, dan jamak bagaimana. Kalau untuk ini ya, mufrad yang laki-laki, kita gunakan kata ganti anta ya. Anta, kamu 1 orang laki-laki. Antuma, kamu berdua orang laki-laki ya. Antum, kalian ya, kalian laki-laki lebih dari dua orang seperti itu. Sama dengan yang di muannas yang perempuan itu menggunakan anti untuk 1 orangnya, antuma untuk 2 orangnya, dan antuna untuk lebih dari dua orang ya. Jadi anti, antuma, antum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau kita lihat lagi di sini untuk yang musananya sama ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang beda cuma di bagian mufrad dan jamaknya ya. Anta untuk mufrad laki-laki, antum untuk jamak yang pada laki-laki. Kalau pada perempuan menggunakan anti untuk mufradnya dan untuk jamaknya menggunakan antunnya. Jadi di sini untuk yang mukhatab juga ada 6 ya. Tadi kalau yang ghaib ada 6 ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Ya. Kalau untuk mukhatab ada juga 6 ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya. Berarti berikutnya yang terakhir adalah tentang yang mutakalim ya. Yang mutakalim ini untuk orang pertama atau pembicara. Untuk orang yang bicara itu adalah ada ini ya, ada 2 macam ya, yaitu ada ana ya. Ana itu dhamir untuk menggantikan saya sendiri ya. Kemudian untuk ada nahnu ya. Nahnu itu yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia adalah kami ya. Yang berbicara ini mewakili kami ya. Kami ini bisa musanna atau jamak ya. Berdua kan juga kami, bertiga kan juga kami, seperti itu. Jadi kalau dari sini kita lihat bahwasanya memang untuk dhamir munfasil ya, dhamir munfasil itu ada 14 ya. Yang 6 untuk ghaib tadi ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Kemudian untuk yang mukhatab itu juga ada 6 ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Dan untuk yang mutakalim ada 2 yaitu ana. Itu untuk mufrad yang untuk saya, yang mewakili saya. Kata ganti untuk saya ya ana. Tapi kemudian yang kedua adalah nahnu. Nahnu itu mewakili atau kata ganti untuk kami atau kita ya. Bisa berdua atau lebih seperti itu. Nah, di sini penggunaan dari dhamir munfasil ini biasanya itu diawali dari ini ya. Pertama dari dhamirnya, kemudian setelah dhamir itu ada isimnya ya. Dhamir, kemudian setelahnya diikuti dengan isim ya. Contohnya mana? Contohnya ada di sini ya. Nahnu muslimani ya. Nahnu muslimani. Nahnu itu adalah dhamir munfasilnya ya. Nah, kemudian untuk isimnya adalah muslimah nih ya, dua orang muslim. Ya, kenapa? Karena nahnu kan bisa untuk mewakili mutakalim orang pertama atau pembicara, baik itu musanna ya atau jamak ya. Kalau musliman ini kan musanna. Seperti itu. Jadi di sini bisa nahnu muslimani bisa, atau kalau kita gunakan jamak berarti nahnu muslimuna. Ya. Untuk isim jamak dan musanna sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti silahkan dicek ya. Kemudian contoh berikutnya adalah di sini ya, hiya Aisyah ya. Ingat ya, penggunaan dhamir dan isimnya itu harus bersesuaian ya. Kenapa? Makanya tadi ada pembagian yang untuk mudzakkar dan muannas ya, untuk mufrad, musanna dan jamak. Itu kenapa? Karena harus bersesuaian ya antara dhamir munfasil dengan isim yang mengikutinya. Contohnya ini ya, yang kedua ini adalah hiya Aisyah. Kenapa kita gunakan hiya? Karena Aisyah di sini itu adalah perempuan. Ya, perempuan dan 1 orang. Ya.
Maka di sini kita bisa menggunakan apa? Menggunakan hiya. Yang artinya adalah dia adalah Aisyah, seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, bahwasanya penggunaan dhamir munfasil dengan isim yang mengikutinya itu harus bersesuaian ya. Dari muannasnya atau mudzakarnya, terus kemudian jadi jumlahnya ya. Apakah dia mufrad, musanna atau jamak, seperti itu. Itu pada umumnya seperti itu. Oke, kita cek contoh yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Di sini yang pertama ada di surat Al-Ikhlas ayat 1 ya. Bunyinya qul huwallahu ahad ya. Di sini ada kata huwa. Huwa ini adalah dhamir munfasil ya, terpisah ya. Kita lihat ini penulisan terpisah ya, terpisah dengan isim yang berikutnya. Huwa ini untuk yang ghaib ya, orang yang dibicarakan orang ketiga dan mudzakkar ya. Nah, kenapa pakai huwa? Karena kita lihat di sini ada kata Allah ya. Allah di sini itu di dalam dalam bahasa Arab itu masukkan ke dalam dhamir isim mudzakkar ya, mudzakkar dan yang mufrad, sehingga di sini yang digunakan adalah huwa ya. Qul huwallahu ahad. Berikutnya di surat An-Nazi'at ayat 13 ya, fa innama hiya zajratun wahidah ya. Di sini ada kata hiya. Dhamir munfasil hiya itu digunakan untuk muannas ya, perempuan yang yang tunggal, yang mufrad. Yang mana? Ya ini ya, menuju ke yang zajaratun ya. Zajaratun ini muannas ya dan mufrad ya. Muannas kenapa? Karena dia berakhir tak membutuh dan dia termasuk yang mufrad, sehingga kata gantinya ya atau dhamirnya itu, dhamir munfasilnya itu yang digunakan adalah hiya. Berikutnya ada juga di surat An-Nazi'at ayat 45 ya, innama anta mundiru may yakhshaha. Anta ya, di sini yang digunakan adalah anta. Anta itu berarti kamu. Ya, kamu laki-laki. Nah, kenapa? Karena kalau dicek tentang pembahasan surat ini, anta ini menuju ke siapa? Ke Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu laki-laki ya. Maka yang digunakan adalah anta, seperti itu. Ada juga di surat Al-Kafirun ayat 3 ya, wala antum abiduna ma a'bud. Di sini ada kata-kata antum ya. Antum itu apa? Antum ini digunakan untuk mudzakkar ya, laki-laki yang jamak ya. Wala antum abiduna ma'bud. Di sini kalau kita lihat cek di pembahasan surat ini, antum ini kembali ke siapa? Kepada orang-orang kafir ya. Al-kafiruna itu jamak ya, sehingga untuk dhamir munfasilnya atau kata gantinya itu yang digunakan adalah antum. Ada juga di surat Al-Insan ayat 23 ya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila ya. Nahnu ini berarti adalah untuk mutakallim ya, untuk kita ya atau kami dan seterusnya, seperti itu. Terus ada juga surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna ini digunakan untuk yang digunakan untuk yang muannas tapi yang jamak ya. Karena di sini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'annya, di Al-Baqarah ini ada hunna itu adalah menuju ke para perempuan ya, para istri-istri di sini. Karena para istri-istri berarti kan dia termasuk jamaknya yang untuk muannas, maka untuk dhamir munfasilnya itu yang digunakan adalah hunna. Kemudian ada contoh lagi ya di surat Al-Baqarah ayat 5 ya. Wa ulaika humul muflihun. Hum ini untuk yang mudzakkar dan yang jamak, seperti itu. Dan di Al-Qur'an ya masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Ini cuma ada beberapa saja contoh ya ayat Al-Qur'an yang di dalam terdapat dhamir munfasil. Yang terakhir ini contohnya dari surat Al-Ahqaf ya ayat 17 ya. Wa huma yastaghitsanillah ya. Di sini huma itu adalah untuk ini ya, dua orang laki-laki ataupun dua orang perempuan yang ghaib ya. Karena kalau kita cek di ayat ini, huma ini merujuk ke kedua orang tua ya, ayah ibu, seperti itu. Maka di sini untuk dhamir munfasilnya yang digunakan adalah huma. Al-kafirun ini juga ada ana yang untuk ke mutakalim yang saya artinya.
Itu tadi yang contohnya di dalam ayat Al-Qur'an ya yang menggunakan dhamir munfasil. Di sini misalkan bagaimana kita menentukan dhamir yang digunakan ya. Tadi saya bilang bahwasanya untuk menentukan dhamir munfasil yang digunakan kita harus cek isim yang mengikuti setelahnya ya. Kita cek dari sisi apa ya? Dari sisi apakah dia mudzakkar atau muannas, kemudian kita cek dari sisi jumlahnya juga ya. Apakah dia mufrad tunggal, musanna itu 2 atau yang jamak ya lebih dari 2. Oke, misalkan di sini kita cek di sini ya. Di sini ada kata kuffarun. Kuffarun ini termasuk jamak ya, jamak taksir. Ya, kuffarun. Maka untuk dhamirnya apa yang cocok kita gunakan? Yang pertama kita bisa menggunakan hum ya. Hum kuffarun ya, mereka ya, hum itu untuk yang gaib yang artinya mereka adalah orang-orang kafir. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kata antum ya. Kalau memang orang-orang kafir itu yang kita ajak bicara ya, maka bisa kita gunakan apa? Bisa yang kita gunakan antum juga seperti itu. Jadi tergantung dari kondisinya juga seperti itu. Atau bisa juga kalau mau dalam konteks mutakalim bisa juga kita gunakan yang nahnu ya. Nahnu kuffarun ya, kami adalah orang-orang kafir. Itu bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada yang berikutnya ada hafidhatun ya. Hafidhatun ini adalah muannas ya, muannas atau perempuan yang tunggal, maka bisa gunakan dhamir yang hiya ya. Hiya hafidhatun seperti itu. Atau bisa juga untuk kalau ini ya, kalau untuk dari segi mukhatabnya atau orang keduanya itu bisa menggunakan anti ya. Anti kenapa? Karena hafidhatun sekali lagi adalah yang muannas ya, muannas dan mufrad kita gunakan kata anti seperti itu. Atau kalau kita dalam konteks yang mutakalim bisa digunakan kata ana ya. Ana hafidhatun ya. Saya adalah seorang hafidhah seperti itu. Terus yang berikutnya kalau untuk dhamirnya, misalkan di sini yang kita ada hanya dhamirnya saja, maka isimnya itu juga harus mengikuti dhamirnya. Kalau dhamirnya anta kan untuk mukhatab ya, mukhatab laki-laki ya, dan satu orang yang mufrad. Maka contohnya di sini bisa digunakan ada kata muslimun ya. Muslimun ini mudzakkar dan mufrad ya, cocok untuk dhamir anta ya. Jadi anta muslimun seperti itu. Yang berikutnya adalah nahnu. Nahnu itu untuk mutakalim ya. Orang pertama pembicara dan bisa digunakan untuk musanna atau jamaknya. Maka isimnya contohnya adalah mahnu musafiruna ya. Nahnu musafiruna. Musafiruna itu adalah jamak ya. Jamak seperti itu. Terus huma, kalau huma ini bebas ya. Huma boleh untuk perempuan atau boleh juga untuk laki-laki karena sama penggunaannya. Di sini contohnya adalah huma muslimatani ya. Mereka perempuan berdua adalah dua orang muslimah ya, muslimatani. Ini musanna ya. Kemudian yang terakhir ada kata ana itu mutakalim ya, untuk orang-orang pertama atau pembicara yang artinya saya. Maka kalau saya ini bebas mau diisi apa ya. Di sini contohnya adalah ana mukminun ya. Kalau laki-laki, karena yang berbicara adalah laki-laki. Kalau yang bicara perempuan ya berarti ana mukminatun seperti itu. Oke, itu tentang pembahasan kita kali ini yang berhubungan dengan dhamir munfasil ya. Nanti di video berikutnya akan ada pembahasan tentang dhamir muttasil. Oke, terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.